Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Hamimah dengan NIM 12208193117. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa alat laboratorium yang biasa digunakan untuk praktikum, khususnya pada jenjang SMA. Karena pada masa pandemi seperti ini, kegiatan di laboratorium sangatlah terbatas waktunya. Jadi alangkah baiknya sebelum melaksanakan praktikum, siswa dan siswi terlebih dahulu mempelajari apa saja alat yang akan mereka gunakan saat praktikum nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan 25 alat laboratorium yang biasa digunakan saat praktikum. Nah, apa saja? Yang pertama ada mikroskop monokuler. Berfungsi untuk mengamati objek dengan satu mata saja, memperbesar benda yang terlalu kecil untuk dilihat. Mikroskop ini mempunyai satu lensa okuler, jenis mikroskop paling sederhana yang dapat ditemui. Selanjutnya ada mikroskop stereo binokuler. Mikroskop ini digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Jadi, memiliki kemampuan menunjukkan ukuran panjang, lebar, serta tinggi dari benda yang diamati tersebut. Cahaya yang digunakan biasanya cahaya yang berasal dari pantulan sampel. Selanjutnya, kaca benda. Berfungsi untuk menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Nah, kaca penutup atau cover glass berfungsi untuk menutup sediaan yang akan diamati yang diletakkan pada kaca. Selanjutnya ada gelas arloji. Berbentuk bundar dengan beragam diameter. Penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel, bisa juga digunakan sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator atau sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan. Selanjutnya ada cawan Petri. Fungsinya sebagai media untuk menumbuhkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan yang luas dan mencegahnya terkontaminasi dengan spesies lain. Selanjutnya, ini yang biasa paling umum dilihat adalah gelas beker, terbuat dari kaca dengan berbagai ukuran. Fungsi gelas kimia atau gelas beker ini yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Selanjutnya ada corong yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Selanjutnya ada pipet ukur, memiliki fungsi hampir sama dengan pipet lainnya, berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume, dan skala terbesar pipet ukur itu adalah 50 ml. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini terbuat dari kaca. Tabung reaksi ini berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Selanjutnya ada sikat tabung reaksi. Fungsi utamanya dari sebuah pipet sikat tabung reaksi ini adalah membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut masih panas. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer atau dikenal juga dengan labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan.
Kotak preparat berbentuk kotak merupakan alat laboratorium untuk menyimpan objek gelas atau kaca objek. Jadi biar tidak berserakan, kaca objek tersebut diletakkan di kotak preparat. Selanjutnya lumpang dan alu atau biasanya disebut mortar dan pistil. Alat ini digunakan untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel seperti daun, akar, shading, biji, dan lain-lain untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein. Nah, itu lumpang adalah bagian wadahnya atau biasa disebut mortar, dan alu adalah bagian batang yang dipegang untuk menumbuk. Selanjutnya gelas ukur. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Jadi untuk lebih memudahkan mengukur bisa digunakan atau dipakai gelas ukur ini. Selanjutnya ada stopwatch. Alat pengukur yang satu ini mempunyai fungsi utama sebagai pengukur waktu yang bisa diterapkan di berbagai kebutuhan. Jadi jika praktikumnya membutuhkan waktu atau membutuhkan skala beberapa menit atau beberapa detik, nah bisa digunakan stopwatch ini. Selanjutnya ada kaki 3 yang terbuat dari besi, mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 sebagai penahan, kawat kasa, dan penyangga ketika proses pemanasan. Lalu ada klem universal, berfungsi untuk mengklem suatu alat agar lebih kuat untuk menjepit, Erlenmeyer, dan lain-lain. Klem universal ini berbahan aluminium di casting, dapat menjepit benda dengan diameter 2-70 mm. Pada ujung dilengkapi gabus tebal, dilengkapi baut kubu-kubu dan tidak dapat dilepas. Lalu ada Bose head atau penjepit. Merupakan alat bantu untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kolom kromatografi, labu ukur, atau alat destilasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pembakar spiritus atau biasanya disebut dengan Bunsen. Pembakar spiritus termasuk alat pemanas dalam kegiatan praktikum. Pembakar spiritus berbentuk labu kaca berisi alkohol, spiritus atau sejenisnya yang dinyalakan dengan korek api di ujung sumbunya. Jadi mirip seperti lilin tapi berbahan dasar spiritus. Lalu ada kasa yang berfungsi untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Lalu ada termometer yang berfungsi untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Nah, termometer juga merupakan alat yang penting. Lalu ada fotometer. Fotometer merupakan peralatan dasar laboratorium untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Alat ini dapat menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti serum atau plasma. Nah, ini gambar dari respirometer yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju respirasi pada organisme atau tumbuhan yang berukuran kecil. Demikian tadi 25 alat laboratorium yang biasa digunakan saat praktikum beserta dengan fungsinya. Setelah menonton video ini, siswa dan siswi diharapkan lebih mengenali alat laboratorium yang akan mereka gunakan saat praktikum, sehingga pada saat praktikum nanti kegiatan praktikum bisa berlangsung lebih maksimal dan lebih menyingkat waktu. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.